Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menerima mandat baru dari Presiden Joko Widodo, Jokowi. Mahfud ditunjuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB ad interim. Penunjukan itu dilakukan karena Menpan RB Cahyokumolo sakit dan sedang menjalani perawatan medis. Pak Cahyo sakit dan dirawat intensif. Jadi Presiden Jokowi mengangkat saya sebagai Menpan RB sementara, kata Mahfud di Jakarta Jumat kemarin. Saat ini, kata Mahfud, kondisi Cahyokumolo sudah mulai membaik tapi masih membutuhkan perawatan untuk pemulihan. Usai mendapat mandat, Mahfud langsung memberikan arahan pada Rakornas untuk memenuhi kebutuhan PPPK 2022 guru. Mahfud juga memberikan arahan terkait penataan status pegawai non-ASN, terutama pegawai honorer. Alhamdulillah semua tugas bisa tertangani dengan baik karena Pak Cahyo sudah lama mengelola perangkat hukum dan kelembagaannya dengan baik, ujarnya. Mahfud menjelaskan, pejabat-pejabat eselon 1 di Kemenpan RB juga menguasai tupoksinya masing-masing. Sementara, Ketua-Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baiti mengaku lega dengan penunjukan Mahfud MD sebagai Menpan RB. Menurutnya, penunjukan Mahfud memberikan harapan baru bagi honorer. Harapannya, nantinya rencana penghapusan pegawai honorer ditunda, atau bahkan dibatalkan. Mudah-mudahan penghapusannya ditunda, ya, agar menyelesaikan dahulu honorer terutama honorer K2 yang paling lama mengabdi, ujarnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat membenarkan kabar tentang sakitnya Menteri Cahyo. Jarod menyebut, mantan Mendagri itu saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, Jarod tidak membeberkan lokasi ex-sekjen PDIP itu menjalani perawatan medis. Mohon doanya agar beliau segera sehat dan bugar kembali, ucap Jarod. Terkait penghapusan honorer, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar publik tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik penghapusan honorer. Meskipun harapan besar diletakkan di pundak Mahfud, namun sepertinya sikap Pak Mahfud akan sama saja. Saat ini, pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai non-aparatur sipil negara, non-ASN, di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia. Tentunya, kata Mahfud, tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Tidak perlu mencari siapa yang salah, tetapi harus menyelesaikan masalah ini bersama, tegas Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, ad interim dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Mahfud menerangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikut-sertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tegasnya. Namun, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Skema ini, lanjutnya, dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan pendang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023, ungkap Mahfud. Dalam rakor yang dihadiri perwakilan dari Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI.